Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilda Rauf dengan NIM B1C123016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan rumus, average, dan if, dan logika if. Jadi di sini langsung saja sudah ada format datanya mengenai daftar hasil ujian komputer peserta periode November sampai Desember 2019 di Amica Course. Di sini kita disuruh mencari nilai rata-rata, grade, dan keterangan. Jadi yang pertama kita menggunakan nilai rata-rata dulu. Nilai rata-rata itu kita menggunakan rumus average. Average ini untuk mencari rata-rata dari angka-angka yang ingin dicari. Yang pertama yang kita ingin cari sini itu rata-rata dari nilai Windows, Word, dan Excel dari siswa-siswa yang ada di sini. Langsung saja kita blok. Pertama itu kita mencari nilai rata-rata Dewi Mentari dulu. Setelah diblok itu berikan penutup lalu enter. Nah, di sini diketahui nilai rata-rata Dewi Mentari itu dari nilai Windows, Word, dan Excel-nya itu 78. Lalu kita tarik kursor ke bawah. Nah, di sini telah terpenuhi semua nilai rata-rata dari ke-10 siswa yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mencari grade-nya dulu. Nah, untuk mencari grade ini kita akan menggunakan rumus multi-if. Pertama kita sudah mempunyai syaratnya atau kriterianya. Nah, di sini ada 4 kriteria. Jika nilai di atas 80 maka grade-nya A. Jika nilai di atas 70 maka grade-nya B. Jika nilainya di atas 60 maka grade-nya C, dan jika nilainya di bawah 60 maka grade-nya D. Jadi fungsi logika if ini kan digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat tertentu atau tidak. Nah, jadi setelah ditentukan kriterianya ini, kita akan, karena ini ada 4 kriteria berarti if-nya lebih dari 1, makanya kita menggunakan rumus multi if. Saya sama saja menggunakan rumus if, namun yang biasanya jika kriterianya hanya 1, maka hanya 1 if begini yang digunakan. Namun jika kriterianya lebih 1, kita menggunakan lebih dari 1 if seperti ini. Langsung saja logical test-nya nilai rata-ratanya, lalu masukkan kriterianya 80 maka grade-nya A. Lalu if selanjutnya 70 grade-nya B, dan seterusnya. Lalu berikan penutup dan enter. Nah, di sini semua sudah diketahui nilai grade dari 10 mahasiswa ini. Sesuai, misalkan ini Dewi Mentari, grade-nya B karena nilai rata-ratanya 78. Sementara sini peraturannya jika nilainya di atas 80A. Namun di sini 78 berarti tidak memenuhi. Nah, tapi nilainya 78 di sini ada. Jika nilainya di atas 70 maka grade-nya B. Selanjutnya untuk mencari keterangan sama kita menggunakan rumus multi if juga. Logical test-nya sama nilai rata-rata. Lalu di sini juga ada kriterianya. Yang pertama, jika nilai rata-rata di atas atau sama dengan 70 maka dinyatakan lulus. Dan kriteria kedua, jika nilai rata-rata di bawah 70 maka dinyatakan tidak lulus. Jadi logical test-nya itu nilai rata-rata. Lalu value if true-nya jika di atas atau sama dengan 70 maka dinyatakan lulus. Value if false-nya jika
di bawah 70, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini sudah diketahui semua. Jadi keterangannya itu nilai rata-rata Dewi Mentari 78. Jika di atas 70 kan lulus, makanya Dewi Mentari di sini keterangannya lulus. Sementara ini tidak lulus itu nilai dari Rusli, nilainya 49, berarti di bawah 70, makanya dinyatakan tidak lulus. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengurutkan nama-nama siswa ini dari A ke Z atau secara descending. Jadi caranya tuh kita blok dulu semua ini nama siswa, lalu kita klik kanan pada mouse. Nah, setelah itu langsung muncul pilihan ini, kita pilih bagian short. Secara descending itu kan kata lainnya dari mengurutkan data dari A ke Z. Jadi sini kita pilih short A to Z. Kalau yang di bagian bawah ini short Z to A, jadi urutkan dari Z ke A. Namun karena secara descending, jadi kita pilih dari A ke Z. Kita tekan, lalu kita pilih di continue with the current selection short. Nah, di sini sudah terurutkan dari A ke Z, Arjuna, A, D, N, R, S. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada segmen kedua, yaitu penggunaan rumus HLOOKUP. Jadi HLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara horizontal dari tabel referensi. Nah, tabel referensinya ini. Di sini ada dua tabel. Tabel referensinya di bagian tabel gaji ini. Jadi sini kita akan mencari gaji pokok dari golongan PNS dan honorer. Makanya kita menggunakan rumus HLOOKUP karena di sini tabel referensinya dia itu berbentuk horizontal. Di sini ada komponennya lookup value, tabel array, row index, dan range lookup. Jadi lookup value-nya ini golongannya. Lalu tabel array atau tabel referensinya ini diblok dikunci menggunakan F4 atau simpelnya itu diberikan dolar di setiap depan huruf atau angkanya. Lalu pembatas dan row index namanya ini merupakan nomor kolom pada tabel referensi. Jadi dia nomor kolomnya kolom kedua. Ini di bagian yang 5 juta dan 2.500.000 ini. Tabel kedua. Nah, range lookup-nya ini false. Lalu kita tutup, enter. Nah, di sini kelihatan dengan menggunakan rumus HLOOKUP kita jadi mengetahui gaji pokok dari golongan PNS dan honorer berdasarkan tabel referensinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot melihat satu per satu, langsung saja menggunakan rumus HLOOKUP. Di sini golongan PNS itu 5 juta dan honorer itu 2.500.000. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai penggunaan segmen 1 mengenai penggunaan average dan rumus logika if, dan segmen kedua yaitu mengenai penjelasan penggunaan rumus HLOOKUP. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.